bagaimana melihat SDM dalam 3 pola ini. 3 pola ini adalah 3 zona waktu, the past, the present, and the future. Ya. Kompetensi erat hubungannya dengan kompetisi. Ya. Kompetensi erat hubungannya dengan kompetisi. Ya, asal katanya juga mirip-mirip itu ya. Nah, tergantung kita berada di kompetisi yang mana. Kalau kita competing in the past, ya, maka kita memerlukan competence, the past competence, ya, kompetensi merakit, kompetensi bekerja dalam satu pabrik, dalam satu industri, input, proses, output, begitu ya, standarisasi, dan itu adalah kompetensi yang kita miliki yang barangkali hari ini masih dipakai. Jadi ada competing for the past dan competing for the present. Kurang lebih sama the present and the past. Tetapi at the same time, setiap usaha di dunia ini, setiap institusi di dunia ini berkompetisi menghadapi the future. Jadi ada competing for the past dan competing for the future. Dan untuk menghadapi kompetisi the past dan the future ini memiliki membutuhkan manusia yang berbeda, ya, manusia yang berbeda, rumah yang berbeda, ya, artinya bentuk usaha organisasinya berbeda, ya, sifat-sifat kerjasama yang berbeda, bisnis proses yang berbeda, model bisnis berbeda, dan tentu saja DNA-nya berbeda, ya. The past, the present, and the future. Kompetensi yang dituntut untuk berkompetisi hari ini berbeda dengan kompetensi yang dituntut pada hari esok. Semua institusi hari ini, ya, itu menjalankan dua-duanya. Berkompetisi pada hari ini itu bagus, ya, karena marketnya masih besar. Astra, Mbak Yuli, itu bisnis yang sekarang tuh masih besar, jual mobil dan sebagainya masih besar. Telkom menjual jasa telekomunikasi itu masih besar sampai hari ini, gitu ya. Tetapi harus kita akui ini declining, gitu loh. Declining. Sementara ada bisnis baru yang masih kecil hari ini. Kalau di Telkom itu namanya adalah bukan seluler, ya. Seluler itu declining karena pendapatan dari voice itu mulai dimakan oleh OTT, oleh WhatsApp dan lain sebagainya, begitu ya. Kan gratis WhatsApp call, ya. Jadi pendapatan legasinya turun. Itu competing for today. Nah, pendapatan yang masih kecil itu apa? Jasa digital, ya. Jasa digital ini masih kecil. Yang sudah agak naik lagi di sini namanya fixed mobile wireless, ya. Di antaranya adalah IndiHome dengan Orbit yang sedang dikembangkan oleh Telkomsel, begitu ya, gabungan keduanya. Zoom itu sudah di sini, virtual meeting seperti kita di sini. Ini udah di sini, ya. Tetapi ini harus dua-duanya kita lakukan. Tidak bisa kita melakukannya hanya salah satu. Kita harus melakukan dua-duanya dan keduanya tidak bisa disatukan. Keduanya harus dipisahkan. Karena keduanya memerlukan tadi itu, manusia yang berbeda, rumahnya yang berbeda, ya, keterampilannya dan pengetahuannya berbeda, kemudian DNA-nya berbeda dan seterusnya yang tadi saya sebutkan itu. Nah, jadi kalau disatukan itu kemungkinan besar akan saling menguasai dan itu sudah terjadi di Kodak ketika Kodak mengembangkan teknologi kamera digital, ya, yang dibunuh oleh orang-orang lama yang basis teknologinya adalah teknologi kimia dan mereka tidak rela dan tidak memberikan anggaran karena disatukan kamera digital yang akhirnya Kodak dibunuh oleh kamera digital itu sendiri yang mereka kembangkan. Nah, jadi dengan begitu maka kita mesti melihat bahwa competing for the future itu sekarang ini masih kecil dan masih menjadi bahan tertawaan. Semakin ditertawakan, semakin dikata-katain, itu adalah competing for the future. Coba lihat apa kata orang-orang lama, ya, ketika kita bawa mereka ke publik. Mereka katakan itu bakar duit, itu bakar duit, bakar duit, bakar duit. Semuanya ngocehnya bakar duit. Padahal yang dibakar itu duitnya orang-orang itu, bukan duit yang komentar. Ya, tetapi komentator itu selalu bilangnya bakar duit, bakar duit. Jangan lupa pemain lama semuanya bakar duit juga. Ketika Wings, ya, membuat produk baru berhadapan dengan industri lama. Ketika muncul mie sedap berhadapan dengan Indofood, Indomie, ya. Ketika muncul Lion atau AirAsia untuk menghadapi legacy dari Garuda, Citylink dan sebagainya, itu semuanya bakar duit, gitu ya, dengan diskon dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang menarik adalah ketika kita melihat mereka competing for the future,
The future itu tidak stagnan, the future itu terus berkembang. Dari digital itu, dunia digital itu bergerak dari analog 1G menjadi 2G. 2G bergerak lagi telekomunikasi menjadi 3G, menjadi 4G. Sampai 2, 3, 4 perkembangannya sebetulnya itu evolutif gitu ya. Tapi begitu masuk ke 5G, that is revolutionary. Karena masuk di revolusi industri 3.0 dan sudah mendekat udah 4G, maka muncullah namanya kecerdasan buatan di situ. Dan ketika kecerdasan buatan, manusia berubah perangainya. Bayangkan coba, sekarang kita lebih percaya kepada Google ketimbang dokter yang kita hadapi. Setiap kali kita dianalisis oleh dokter, kita tanya sama Google, benar nggak nih obatnya? Benar nggak ini darahnya begini? Benar nggak ini alatnya seperti ini? Ya, kita lebih percaya pada Google. Kita lebih percaya pada GPS ketimbang pada supir taksi. Kita mengatakan pada supir taksi, jalan lewat jalan ini, puter, belok sana. Kita lebih percaya pada itu. Tetapi yang lebih menarik lagi ke depan, akan terjadi manusia lebih percaya pada dating apps, ya, dating apps daripada hati nuraninya sendiri. Jadi untuk cari apa? Cari jodoh, ya. Kalau saya ketemu orang, saya lihat, saya pandang, saya ajak ngomong, lama-lama cocok begitu, dan kemudian itulah pasangan saya. Tetapi anak-anak muda sekarang sudah mulai cari jodohnya mencocok-cocokkan. Kemudian akhirnya dating apps itu memberikan penjelasan, inilah jodoh. Dan ini sudah terjadi pada anak-anak muda terkait dengan apps depresi. Ya, sekarang kantor psikolog itu banyak yang laku karena banyak anak muda yang mengaku depresi gitu ya. Saya kaget, anak saya satu ketika pulang dengan mengatakan, ayah aku depresi. Oh, kamu depresi sehari-hari, kamu ketawa-tawa senang seperti ini. Depresi dari mana? Ini ya baru pulang dari psikolog dan psikolognya bilang itu depresi gitu ya. Tahu dari mana kamu? Coba lihat ya, ini ciri-cirinya di Google ya. Dia lebih percaya pada Google ketimbang pada orang tuanya bahwa dia depresi. Dan psikolog yang ngerti itu tahu persis bagaimana caranya begitu. So, masa depan itu adalah sesuatu yang dynamic. Dari 4G begitu. Nanti ke 5G ini discontinuous dengan 4G ini. Nah, apa yang terjadi di kehidupan 5G? Segala hal bisa dikendalikan dari jarak jauh ya. Sehingga kemudian masa depan itu berubah. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara tentang 5G ini, kehidupan akan sangat berubah, ya, dan masuk lagi nanti ke 6G, itu semakin berubah lagi, dan disitulah kita melihat ada yang terjadi namanya unsettlement, global unsettlement. Dan ketika terjadi global unsettlement, yang mengerikan bagi SDM itu adalah akan muncul generasi yang disebut useless generation. Be careful ya, useless generation. Kenapa? Karena skill dan pengetahuan yang dimiliki itu akan lebih cepat menjadi useless. Saya masih ingat ketika saya mengambil gelar PhD dan ketika pulang saya kemudian menutup semua buku saya dan saya mulai membuat buku baru yang tidak berdasarkan dari materi kuliah. Karena bagi saya mendapatkan basic atau foundation ketika saya mengambil PhD dan setelah itu saya mengeksplorasi dunia baru. Saya tidak membuat buku tentang consumer economics, ya, tetapi saya membuat buku tentang change, sesuatu yang belum ada pada waktu itu. Ketika buku change kemudian saya ganti contoh-contohnya dan tidak sesuai dengan konsep change, maka saya ganti seluruhnya dan I create a new thing, ya, yang sudah dikembangkan oleh para ilmuwan yang namanya adalah disruptions, gitu ya. Jadi bagaimana kita menerapkan disruption dalam konteks keindonesiaan kita. Jadi saudara-saudara bisa dibayangkan, saya mengambil PhD susah 6 tahun, begitu saya bekerja, majority of my science, my knowledge that I got from the school, tiba-tiba menjadi obsolete dan saya harus meng-create sesuatu yang baru. Sementara saya berhadapan di publik dengan orang-orang yang masih menganalisa ekonomi Indonesia dengan cara berpikir yang kemarin. Sehingga mereka tidak setuju ketika dikatakan ada shifting, karena mereka tidak melihat itu. Saya ingin kembali pada waktu saya SMA, ekskul yang saya ambil waktu saya SMA, selain elektronika dan bahasa Jerman, itu yang saya ambil adalah mengetik, ya, kursus mengetik. Ya. Dan pada waktu itu kita adu cepat mengetik. Dan saudara tahu, sejak 15 tahun yang lalu mengetik itu sudah menjadi keterampilan yang obsolete. Sertifikatnya tidak bisa dipakai lagi untuk mencari kerja. Ya. Kemudian selain itu juga kita lihat keahlian-keahlian steno dan lain sebagainya. Itu juga banyak yang hilang.
Pada waktu ayah saya dulu bekerja, suatu ketika dia kehilangan pekerjaannya. Pada tahun 60-an ayah saya itu, pada waktu saya masih kecil sekali, ayah saya sangat berjaya, kehidupan ekonomi kami cukup baik. Tapi tahun 70-an kami sangat menderita karena skill ayah saya tiba-tiba itu menjadi murah sekali. Keterampilan ayah saya adalah sebagai admin, ya, admin. Orang admin pada zaman kita baru membangun itu adalah sesuatu yang sangat mewah. Banyak kan adalah mereka yang berpendidikan Belanda pada waktu itu yang atau pernah bekerja di perusahaan Belanda pada waktu zaman sebelum kemerdekaan. Itu ngerti mengenai admin, tata buku, bon A, bon B, ya. Tapi pada waktu ayah saya kemudian menapak karirnya di usia senja, apa yang terjadi? Admin adalah profesi yang paling murah di sebuah perusahaan. Ya, tenaganya yang ingin bekerja banyak sekali. Jadi tiba-tiba skill itu bisa obsolete. Nah, obsolete di masa lalu itu bisa terjadi 20-30 tahun. Tapi dengan masuknya 5G ke depan, skill yang kita miliki itu akan obsolete barangkali kurang dari 10 tahun, 5-10 tahun. Jadi akan banyak generasi yang disebut sebagai useless generation kalau mereka tidak memiliki atau tidak dibekali kemampuan-kemampuan lain. Jadi diperlukan berbagai hal. Yang pertama adalah jenjang akademik saja tidak cukup. Diperlukan but not sufficient. Ya, not sufficient. Saya mewawancarai sejumlah founder startup yang berhasil dan saya lihat mereka pandai-pandai dan diklaim oleh kampusnya dengan bangga menyebut kampus kami penghasil startup yang terbanyak. Kemudian setelah saya wawancarai mereka para pendiri startup itu, yang saya temukan adalah mereka mengatakan tidak belajar dari kampusnya. Padahal kampusnya mengklaim bahwa kami adalah penghasil startup yang terbanyak ya, dan terberhasil. Tetapi ketika saya wawancari mereka, semua founder itu ya ini 100% yang saya wawancari menjawab begitu ya. Mereka mengatakan saya tidak belajar dari kampus saya. So, Anda belajar dari siapa? Maaf Pak, dosen-dosen saya obsolete semuanya, kata mereka. Belajar dari mana? Saya beli buku Pak. Saya waktu itu masih ada majalah-majalah elektronika, IT, komputer itu saya beli-beli. Jadi waktu saya masih SMA saya udah pelajari, begitu kuliah terus saya pelajari. Dan sekarang begitu ada Google, saya tanyanya sama Google semua. Ya, jadi mereka explore di dunia baru itu. Jadi dengan kata lain memerlukan kemampuan eksploratif, ya. Kemampuan eksploratif ini yang harus dibangun sebetulnya. Kemudian diperlukan sosok-sosok yang update dan juga lifetime learning. Belajarnya itu adalah bukan untuk dapat gelar, belajarnya seumur hidup. Ya, seumur hidup terus memperbaharui. Kita jadi profesor aja obsolete itu kalau nggak memperbaharui, ya. Rapat-rapat Dewan Guru Besar, coba Bapak Ibu semua cek gitu ya. Tidak tertutup kemungkinan 80% yang dibicarakan adalah hal-hal masa lalu. Ya, dan ini menuntut kita untuk memperbaharuinya. Kemudian selain kemampuan mengeksplorasi, itu adalah ilmu tentang konteks, ilmu atau pengetahuan tentang konteks. Maka dalam 7 kecerdasan baru, saya mengatakan selain ada kecerdasan eksploratif, diperlukan juga kecerdasan untuk membaca konteks. Kemudian kemampuan untuk memeriksa kebenaran. Ya, ingat kita hidup dalam perang dunia yang kelima. Perang dunia ketiga itu adalah perang dingin, perang dunia keempat adalah war on terror, dan perang dunia kelima adalah war on naratif. Ya, vaksin atau virus saja sekarang sudah dijadikan vaksin ini sebagai alat politik, ya, dan semuanya itu adalah perang narasi ya. Oleh karena itu informasi yang ada di dunia saat ini adalah sangat banyak, beragam, dan menimbulkan disinformasi. Nah, keahlian yang diperlukan kaum muda itu adalah keahlian memvalidasi sehingga dia bisa memilih ilmu mana yang valid, yang benar, yang bisa digunakan. Kemudian selain itu adalah kecerdasan melakukan transformasi dan menciptakan kendaraan baru, organisasi baru. Ingat, the future itu tidak bisa digabung dengan the past. Ya, tidak bisa dikooptasi begitu saja. So we have to create new vehicle. Setiap beberapa tahun sekali, setiap institusi harus menciptakan new vehicle sambil perlahan-lahan menghapuskan atau mengurangi peran institusi yang sudah mulai obsolete tadi. Atau kita melakukan transformasi, dan ini pekerjaan berat. Melakukan transformasi jauh lebih berat daripada meng-create sesuatu yang baru.
Otherwise kita akan menciptakan generasi dan industri yang useless, dan tentu saja bukan itu tujuan kita.